Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita ini. Tempat kita membahas misteri weton, perhitungan Jawa, dan ilmu leluhur Nusantara. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dulurku, pernah nggak sih kalian merasa, kenapa ya aku sering jadi tempat orang curhat, jadi ketua kelompok, atau ditunjuk jadi pengambil keputusan? Mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi weton kalian memang mengandung takdir pemimpin besar. Nah, di video kali ini kita akan bongkar 5 weton yang konon sudah digariskan punya aura kepemimpinan luar biasa. Kamu termasuk? Sebelum kita mulai, yuk dulurku, klik like dulu sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Share juga ke teman atau keluarga kalian. Dan tulis sholawat di komentar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad biar kita semua dapat berkah. Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Weton dipercaya menyimpan karakter, aura, dan bahkan takdir seseorang. Nah, ada weton-weton tertentu yang diakini membawa sifat alami sebagai pemimpin, berwibawa, disegani, dan punya kemampuan mengayomi orang lain. Tapi ingat, weton ini bukan jaminan sukses tanpa usaha. Justru, weton ini adalah potensi. Tinggal bagaimana kita mengasahnya. 1. Jumat Legelur, pemimpin yang menyejukkan, disukai semua kalangan. Dulurku, weton yang sejak dulu diakini membawa takdir jadi pemimpin yang bijak, penuh welas asih, dan menyejukkan hati banyak orang. Neptunya 11, Jumat 6, Legi 5. Dalam hitungan Jawa, angka ini menggambarkan sosok yang tidak keras, tapi kuat. Tidak galak, tapi disegani. Tidak banyak bicara tinggi-tinggi, tapi ucapannya didengar karena penuh makna. Orang Jumat Legi ibarat air sungai yang mengalir tenang, tapi mampu menggerakkan batu besar. Mereka tidak suka mencolok, tapi auranya membawa rasa nyaman dan tenteram. Dimanapun mereka berada, mereka jadi penengah. Ketika ada konflik, mereka yang menenangkan. Ketika ada pertengkaran, mereka yang mendamaikan. Bakat alami mereka sebagai pemimpin tidak muncul lewat suara lantang atau perintah keras, tapi lewat kelembutan yang menyatukan. Jumat Legi ini tipe pemimpin yang disukai semua kalangan. Mulai dari orang tua, anak muda, sampai teman sejawat. Kenapa? Karena mereka jarang membeda-bedakan orang. Mereka mau mendengar siapa saja, entah orang kecil atau orang besar. Itulah yang membuat mereka dicintai. Dulurku, ada kisah nyata seorang tokoh masyarakat yang lahir Jumat Legi. Beliau bukan orang kaya raya, hanya seorang guru sekolah dasar di kampung. Tapi setiap ada masalah di kampung, mulai dari urusan tanah sengketa warisan, sampai perkelahian anak muda, beliau yang dicari untuk mendamaikan. Bukan karena beliau punya kekuasaan, tapi karena tutur katanya menyejukkan, nasihatnya menenangkan, dan tindakannya adil. Saat beliau wafat, seluruh kampung ikut berduka. Bahkan orang yang pernah berselisih dengan beliau datang memohon maaf. Ini contoh nyata betapa weton Jumat Legi punya aura pemimpin yang tak hanya memimpin di depan, tapi juga memimpin hati. Namun dulurku, di balik kelembutan mereka, Jumat Legi juga punya tantangan. Kadang karena terlalu mengutamakan perdamaian, mereka jadi enggan tegas pada hal-hal yang butuh keputusan keras. Mereka cenderung menahan diri terlalu lama, padahal kadang sebuah masalah harus segera diputuskan agar tidak berlarut-larut. Ibarat pohon kelapa yang tinggi menjulang, mereka meneduhkan, tapi jika tak kuat akarnya, diterpa angin kencang pun bisa tumbang. Begitu pula Jumat Legi, harus belajar menguatkan diri, agar kelembutannya tidak dimanfaatkan orang-orang licik. Tips untukmu Jumat Legi. 1. Jangan takut untuk mengambil keputusan tegas saat memang dibutuhkan. 2. Teruslah berbuat baik. Tapi jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan untuk hal yang salah. 3. Perbanyak doa agar kelembutan hatimu jadi cahaya bagi banyak orang, bukan jadi celah kelemahan. Jumat Legi, lahir dengan takdir jadi pemimpin yang menyatukan. Kalau diarahkan dengan baik, mereka bisa jadi pribadi yang sangat dirindukan oleh lingkungannya. 2. Senin Ponlur, pemimpin senyap yang disegani karena kekuatan hati. Dulurku, kini kita bahas weton Senin Pon, weton yang sering disebut punya takdir sebagai pemimpin senyap.
Neptunya 11, Senin 4.7, angka tanggung yang dalam filosofi Jawa melambangkan kekuatan yang tersembunyi. Orang Senin Pon ini ibarat gunung yang kokoh dan diam. Tidak banyak bergerak, tidak banyak bersuara, tapi wibawanya tak terbantahkan. Orang Senin Pon tidak suka tampil mencolok. Mereka lebih memilih berada di balik layar, mengamati, mendengar, dan hanya bicara ketika betul-betul perlu. Tapi justru karena itu, kata-katanya berbobot. Ucapannya singkat, tapi mengena. Saat mereka berbicara, orang diam, mendengar, dan menuruti. Mereka bukan pemimpin yang suka tampil heroik di depan umum. Tapi mereka tipe yang memegang tanggung jawab penuh. Kalau diberi amanah, mereka akan jaga sekuat tenaga, bahkan meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Mereka jarang mengeluh, lebih suka menanggung beban diam-diam daripada membebani orang lain. Dulurku, ada kisah nyata dari seorang Senin Pon di kampung saya. Beliau seorang petani biasa, sederhana. Tapi ketika ada hajatan desa, rapat musola, atau urusan pembangunan jalan, semua orang menoleh padanya. Kenapa? Karena beliau dikenal jujur, pekerja keras, dan tidak suka cari muka. Ucapan beliau memang tidak panjang lebar, tapi kalau sudah memberi pendapat, semua orang akan menimbangnya. Beliau tipe pemimpin yang menggerakkan orang dengan teladan, bukan hanya kata-kata. Saat desa butuh gotong royong, beliaulah yang pertama turun ke parit membersihkan saluran air. Melihat itu, orang-orang ikut tanpa disuruh. Begitulah Senin Pon. Mereka memimpin bukan dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan hati dan teladan nyata. Dan karena itulah mereka sering disegani meskipun tidak suka menonjolkan diri. Namun dulurku, Senin Pon juga punya tantangan. Karena terlalu diam dan memendam, kadang mereka susah menyampaikan apa yang mereka rasakan. Ini bisa membuat mereka terlihat kaku atau sulit didekati. Padahal di dalam hati, mereka sangat peduli. Tantangan lainnya, mereka kadang terlalu keras pada diri sendiri. Sering memaksa diri menanggung semua beban sendiri, hingga lupa berbagi beban dengan orang lain. Ibarat batu karang di tengah laut, Senin Pon kokoh menahan ombak. Tapi kalau terus-terusan dihantam badai tanpa perawatan, lama-lama bisa retak juga. Tips untukmu Senin Pon. 1. Belajarlah untuk lebih terbuka menyampaikan isi hati. 2. Jadikan kekuatan hatimu sebagai kekuatan bersama, bukan untuk memikul semuanya sendiri. 3. Jangan ragu meminta bantuan, karena pemimpin sejati juga tahu kapan harus berkolaborasi. Dulurku, Senin Pon adalah pemimpin sejati yang lahir untuk memimpin dengan keteladanan. Kalau diarahkan dengan baik, mereka jadi sosok yang bukan hanya disegani, tapi juga dicintai. 3. Sabtu Kliulur, takdir pemimpin yang dilahirkan untuk mengayomi. Dulurku, mari kita awali dengan weton Sabtu Kliwon. Ini adalah salah satu weton yang sejak zaman dulu diakini memiliki takdir sebagai pemimpin besar. Hitungan Neptunya 17, Sabtu 9 Kliwon 8, angka yang termasuk sangat tinggi dalam hitungan Jawa. Dalam filosofi kejawen, angka besar ini menggambarkan seseorang yang memiliki energi kuat, wibawa alami, dan daya tarik kepemimpinan yang sulit diabaikan. Orang yang lahir Sabtu Kliwon ibarat pohon beringin tua di tengah lapangan luas. Pohon itu berdiri tegak, akarnya menghujam dalam ke bumi, batangnya kokoh, dan dahannya menaungi siapa saja yang datang. Begitu pula Sabtu Kliwon, kehadirannya memberi rasa aman. Tanpa perlu berkata-kata, aura pemimpinnya sudah memancar. Mereka tipe orang yang saat masuk ruangan, orang-orang akan menoleh, bukan karena penampilan mencolok, tapi karena auranya mengundang rasa hormat. Orang Sabtu Kliwon biasanya tak perlu memaksa diri untuk menjadi pemimpin. Dimanapun mereka berada, secara alami mereka akan diangkat atau didorong menjadi pengambil keputusan. Saat sekolah, mereka sering terpilih jadi ketua kelas. Di lingkungan kerja, mereka cepat dipercaya untuk memimpin tim. Di keluarga, mereka jadi sandaran ketika terjadi masalah. Bahkan dalam pertemanan, mereka sering dijadikan kakak, tempat berbagi, meski usianya tidak selalu paling tua. Saya pernah mendengar kisah nyata dari desa. Seorang laki-laki Sabtu Kliwon lahir dari keluarga sederhana. Tak punya jabatan, tak punya harta melimpah. Tapi sejak remaja, dia sering dimintai pendapat oleh orang-orang lebih tua. Saat ada masalah di desa, dia yang ditunjuk jadi penengah.
Sampai akhirnya, tanpa dia kejar, masyarakat mengangkatnya jadi kepala dusun karena wibawa dan bijaksananya. Itulah Sabtu Kliwon, auranya memimpin, bukan memaksa. Tapi dulurku, takdir pemimpin besar ini juga membawa ujian. Orang Sabtu Kliwon sering diuji dengan cobaan yang datang silih berganti. Ibarat pohon beringin, makin tinggi, makin kencang angin menerpa. Mereka diuji kesabaran, keikhlasan, bahkan kadang dihujat saat mengambil keputusan sulit. Namun disinilah kehebatan mereka, Sabtu Kliwon punya keteguhan hati. Mereka jatuh, mereka bangkit lagi. Mereka dihina, mereka tetap berjalan dengan kepala tegak. Namun ingat, dulurku, weton hanya potensi. Sabtu Kliwon diberi, bakat memimpin, tapi semua kembali pada niat dan usaha. Jika digunakan dengan ikhlas dan untuk kebaikan, mereka akan jadi pemimpin yang dicintai. Tapi jika salah arah, auranya bisa berubah jadi dominan dan menakutkan. Tips untuk kalian Sabtu Kliwon. Jangan mudah terpancing emosi, karena ucapanmu akan selalu dianggap titah. Asahlah kepemimpinan dengan ilmu dan akhlak mulia. Perbanyak doa dan sedekah, agar wibawamu jadi berkah, bukan beban. 4. Rabu Pahing. Pemimpin visioner yang mampu membawa perubahan. Dulurku, sekarang kita bahas weton Rabu Pahing, salah satu weton yang konon punya aura pemimpin visioner. Hitungan Neptunya 16, Rabu 7 Pahing 9, angka besar yang dalam ilmu kejawen menggambarkan kekuatan gagasan, kecerdasan, dan daya dorong luar biasa untuk membawa perubahan. Kalau Sabtu Kliwon seperti pohon beringin, maka Rabu Pahing ibarat kapten kapal dengan peta di tangannya, siap menavigasi kapalnya melewati badai menuju tujuan. Orang Rabu Pahing dikenal punya karakter berani ambil keputusan. Mereka bukan tipe yang suka menunda atau ragu-ragu. Begitu melihat peluang, mereka langsung bergerak. Di lingkungannya, mereka sering tampil sebagai penggagas ide. Dalam rapat atau diskusi, biasanya mereka yang pertama mengusulkan langkah konkret. Ibarat nahkoda, mereka tak sekadar melihat arah angin, tapi juga memikirkan bagaimana membawa kapal dan seluruh awaknya menuju pelabuhan dengan selamat. Rabu Pahing ini juga terkenal cerdas dalam membaca situasi. Mereka bisa menilai mana teman, mana lawan, mana langkah yang membawa kebaikan, mana yang berisiko menjatuhkan. Inilah mengapa mereka sering diandalkan dalam memimpin organisasi, bisnis, atau bahkan keluarga besar. Saya pernah dengar kisah nyata seorang pemuda Rabu Pahing. Dia lahir di keluarga petani sederhana, tapi sejak remaja sudah sering dipercaya jadi ketua kelompok Karang Taruna. Saat dewasa, dia mengelola koperasi petani, membantu petani kecil mendapat pupuk murah dan harga jual hasil panen yang lebih baik. Di mata orang kampung, dia bukan sekadar pemimpin, tapi penggerak yang membawa perubahan nyata. Namun dulurku, di balik bakat besar itu, ada tantangan besar juga. Orang Rabu Pahing kadang terlalu cepat melangkah. Saking visionernya, mereka kadang lupa bahwa tidak semua orang bisa secepat mereka. Tim atau anak buah bisa kewalahan mengikuti. Kalau tidak hati-hati, ini bisa memunculkan kesan arogan atau terlalu menekan. Mereka ibarat kuda pacu di arena lomba. Cepat, gesit, tapi kalau tidak dikendalikan dengan bijak, bisa tersandung atau bahkan menyeret orang lain. Tips untuk kalian yang lahir Rabu Pahing. Dengarkan masukan orang lain. Karena keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya pada ide, tapi pada keberhasilan membawa tim bersama-sama. Latih kesabaran dalam memimpin, agar ide brilianmu bisa diterima semua kalangan. Jangan hanya fokus pada hasil, tapi nikmati juga proses bersama orang-orang yang kamu pimpin. Ingat, dulurku, Rabu Pahing lahir dengan potensi luar biasa sebagai pemimpin perubahan. Tapi semua itu akan jadi berkah kalau disalurkan dengan hati yang ikhlas dan tujuan mulia. 5. Kamis Wage, pemimpin penghubung yang pandai menjembatani perbedaan. Dulurku, kita tiba pada pembahasan weton terakhir dalam daftar kita kali ini, Kamis Wage. Dalam hitungan Jawa, Kamis Wage punya Neptu 12, Kamis 8 Wage 4. Angka ini dikenal melambangkan pribadi yang punya kecerdasan sosial tinggi, kemampuan diplomasi yang hebat, dan hati yang mudah diterima berbagai kalangan. Tak heran, Kamis Wage sering disebut punya takdir sebagai pemimpin jembatan, pemimpin yang mampu menyatukan orang-orang dari kubu yang berbeda.
Orang kami Swage ibarat jembatan kokoh yang menghubungkan dua tebing curam. Keberadaan mereka sangat penting. Tanpa mereka, perbedaan makin jauh, jurang makin lebar. Dengan mereka, orang-orang yang tadinya berselisih bisa kembali duduk bersama, saling mendengar, dan saling memahami. Kami Swage bukan tipe pemimpin yang keras kepala atau memaksakan kehendak. Sebaliknya, mereka selalu berusaha mendengar semua pihak sebelum memutuskan sesuatu. Mereka peka pada perasaan orang lain, pintar membaca suasana, dan jarang asal bicara. Inilah yang membuat mereka dihormati banyak orang. Dulurku, ada contoh nyata dari seorang kami Swage yang jadi tokoh penting di lingkungannya. Beliau bukan pejabat, bukan orang kaya, hanya pemilik warung kecil di pinggir jalan. Tapi saat ada konflik antar warga, justru beliau yang dicari untuk jadi penengah. Pernah ada sengketa tanah antar tetangga yang hampir berujung perkelahian. Tapi dengan kelembutan bicaranya, dengan logika sederhana dan sentuhan empati, beliau berhasil mendamaikan mereka. Semua pihak mau mendengar, karena mereka tahu beliau tak memihak siapa-siapa, hanya ingin mencari solusi terbaik. Begitu pula dalam organisasi, orang kami Swage biasanya cepat dipercaya jadi koordinator, sekretaris, atau ketua. Mereka tidak hanya menyatukan visi, tapi juga menjaga agar tim tetap rukun. Namun dulurku, kami Swage punya tantangan tersendiri. Karena terlalu ingin menyenangkan semua pihak, mereka kadang jadi sulit tegas. Mereka cenderung menunda keputusan agar tak ada yang tersinggung, padahal dalam beberapa situasi, keputusan cepat sangat dibutuhkan. Kadang juga mereka jadi kelelahan karena berusaha menanggung beban perasaan semua orang. Ibarat jembatan tua yang terus dilewati banyak orang, kalau tak diperkuat pondasinya, bisa runtuh oleh beratnya beban. Tips untukmu kami Swage. 1. Belajar berkata tegas dengan cara santun. 2. Sadar bahwa tidak semua pihak akan selalu senang, dan itu tidak apa-apa. 3. Jaga kesehatan mental, jangan terlalu memaksakan diri menanggung masalah semua orang. Dulurku, kami Swage lahir dengan bakat menyatukan. Jika dipandu dengan doa, ilmu, dan niat baik, mereka akan jadi pemimpin yang bukan hanya menggerakkan, tapi juga merangkul semua hati. Dulurku, kalau kalian termasuk weton-weton ini, ingat, asah kemampuan komunikasi, karena pemimpin bukan sekadar didengar, tapi juga harus bisa mendengar. Belajar mengelola emosi, karena pemimpin yang bijak bukan yang keras, tapi yang mampu mengayomi. Jangan sombong pada weton, karena sejatinya kepemimpinan adalah amanah bukan kebanggaan kosong. Jadi dulurku, terjawab sudah, 5 weton ini memang dipercaya punya takdir jadi pemimpin besar. Tapi ingat, weton hanya potensi. Sukses atau tidaknya kita memimpin, bergantung pada usaha, doa, dan niat kita untuk bermanfaat bagi sesama. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Yuk tulis di komentar, apa weton kalian, dan pengalaman kalian memimpin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.